BDMAX broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. BDMAX broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. BDMAX broker. Halo semuanya, selamat datang di BDMAX Trading Room. Saya Vincent, kali ini saya akan membahas 5 pola candlestick yang akurasinya cukup tinggi ya. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke, yang pertama adalah 3 inside up ya. Jadi kalau misalnya 3 inside up ini, pola candle ini termasuk jarang munculnya. Tetapi jika muncul pola 3 inside up ini, maka akurasinya cukup tinggi gitu ya. Di sini tadi sudah sudah mencari gitu. Coba kita cek dulu. Sudah mencari dan polanya itu ada di sini. Ya, nah ini nih. Kita zoom ya. Jadi ketika harga turun di sini ke bawah seperti ini ya, maka pola candlesticknya adalah seperti ini nih. Ya, jadi terdiri dari satu candle di sini, satu candle turun, lalu diikuti dengan candle bullish, dan candle keduanya bullish harus menutup body candle sebelumnya. Minimal body ya. Kalau shadow itu biasanya nggak terlalu dilihat, tapi minimal body. Kalau bodinya atau shadownya lebih bagus, ditembusin seperti ini, maka jadinya adalah pola 3 inside up-nya akan valid gitu. Nah, tentunya pola ini juga disertai dukungan ya. Dukungannya adalah apabila kalau misalkan disupport, itu akurasinya akan semakin besar gitu. Contohnya di sini kita udah masuk pola 3 inside up valid ya. Melihat di sini polanya valid gitu ya. Nah, lalu kita bisa candle buy-nya ya. Buy-nya di candle ini nih. Setelah close candle ini, kita buy. Nah, jadi di sini kita buy. Meskipun di sini tuh ke floating sedikit, tapi stop loss-nya kan untuk pola candle ini ada di bawah ya. Di sini nih. Beberapa pip dari low terakhir. Kalau untuk mata uang bisa ditaruh sekitar 15 pip. Tapi kalau untuk gold sekitar 30 pip atau 3 poin stop loss-nya itu. Gitu ya. Jadi ketika buy di sini, meskipun harga turun ke bawah, nggak usah khawatir karena sudah dipasang stop loss. Dan ketika naik pun, untuk naiknya bisa sampai menuju resisten terdekatnya di sini, contohnya seperti ini ya. Atau misalkan kita tidak memakai acuan support resisten, bisa juga menggunakan risk and reward-nya 1:1 atau 1:2, itu boleh juga kok ya. Oke, tadi sudah ketemu dengan pola inside up, sekarang kita ke pola inside down-nya. Pola 3 inside down ini adalah pola kebalikan dari inside up ya. Nah, terus udah cek juga di sini nemunya ya. Jadi pola candlenya sama seperti setup-nya itu seperti bullish tadi ya. Kalau misalkan bearish 3 inside up, maka satu candle pertama bullish, 2 candle berikutnya adalah bearish. Tetapi candle keduanya nggak boleh melewati dari candle pertama tadi di sini ya. Yang candle kedua ini nggak boleh melewati dari candle pertama. Nah, candle di sini harus dilewati oleh candle ketiganya. Nah, seperti ini ya. Ini candle ketiga kan candle pertama dilewati oleh candle ketiga ya. Maka ini akan menjadi 3 inside down-nya itu valid. Nah, kita bisa sell di candle berikutnya. Di sini gitu. Kita bisa sell di sini. Ya. Jadi pola ini jarang terjadi, tapi sekali terjadi akurasinya cukup tinggi. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua ini saya akan membahas tentang candle berikutnya ya, yaitu inverted hammer. Inverted hammer ini kalau misalkan terjadinya pada saat trend down ya. Ketika trend down maka munculnya inverted hammer, maka di sini berpotensi adanya pembalikan arah gitu. Dan inverted hammer ini posisinya satu candle aja ya. Dia formasinya termasuk ke pola single candlestick. Cuman akurasi dari inverted hammer ini cukup tinggi ya. Nah, di sini saya menemukan ini ya. Polanya seperti ini, kecil. Jadi kadang dia berbentuk dengan doji juga, cuman inverted hammer tuh lebih bagusnya tadi nggak ada dojinya ya, nggak ada shadow bawahnya gitu loh. Tapi ada toleransi sekitar 1-3 pip itu bisa masuk dalam kategori inverted hammer. Jadi ada area toleransinya. Kenapa? Karena kan tiap candle itu, tiap blocker tuh beda-beda ya. Dan di sini saya menemukan inverted hammer kecil sekali ya, kecil banget di sini. Cuman ini value-nya luar biasa. Jadi ketika ada inverted hammer,
maka kita bisa ambil buy di candle berikutnya di sini ya. Ini buy. Gitu loh, ini buy. Dan stop loss dari inverted hammer ini sangat tipis, bisa 30 pip cukup. Ya, karena inverted hammer ini biasa muncul ada di low-nya. Gitu. Ada di support banget. Jadi di sini, contohnya di sini ya, di sini kita buy. Lalu stop loss-nya misalkan ini harga gold kan, ini gold ya. Gold terendah itu 2011. Kalau stop loss-nya 3 pip atau 3 poin, maka bisa mendapatkan stop loss di 2008 ya, 2008. Nah di sini. Gitu loh, 2008 ya. Sini nih. Nah, lihatin harganya kan, dia naik dan cukup lumayan, dapatnya lumayan. Gitu. Jadi inverted hammer ini salah satu candle single candlestick yang membuat atau yang kuat membuat trend down menjadi trend up gitu. Lalu kalau misalkan di bearishnya itu ada inverted hammer, maka di bullishnya muncul candle shooting star ya. Shooting star ini mirip sekali dengan inverted hammer, cuman ekornya sama-sama di atas ya, ekornya sama-sama di atas ekornya. Nah cuman dia bagusnya adalah, bentar ya, nah di sini nih tadi ini ya, ini nih. Cuman dia candlenya harus warna merah gitu. Kalau misalkan shooting star bullish ini nggak masuk ya. Jadi shooting star itu mesti pastikan adalah candlenya apakah sudah warna merah atau belum. Posisinya ini ekor atasnya lebih panjang dibandingkan ekor bawahnya. Ekor bawahnya nggak banyak-banyak, sekitar 1-3 pip udah paling bagus gitu ya. Jadi seperti ini, shooting star ini dari naik ke atas, lalu dia ada tekan ke bawah, dan di sini candle berikutnya kita bisa ambil posisi sell gitu. Stop lossnya sama ya, stop lossnya. Kalau misalkan stop lossnya di sini harganya tertingginya 2042, maka kita pasang stop loss di 2045. Nah di sini 2045 ya. Misalnya di candle berikutnya. Oke, yang ketiga ini saya akan membahas double candlestick ya. Yang akurasi juga cukup tinggi, tapi juga cukup banyak sekali munculnya. Jadi banyak juga fake-nya ya, atau false signal yang diberikan oleh candle ini. Nama setupnya itu adalah bearish engulfing ya. Bearish engulfing ini terdiri dari 2 candlestick, di mana candle satunya itu warna biru ya, bearish nih. Yang keduanya adalah warna merah ya. Jadi seperti ini. Ini polanya begini nih, 1, 2 ya. Jadi ketika bola bentuknya seperti ini, maka ini disebutnya adalah bearish engulfing ya. Jadi candle yang berikutnya ini nggak terlalu bukan nggak terlalu, tapi agak besar dibandingkan candle sebelumnya, dan ini memakan seluruh body dari candle sebelumnya ya untuk bearish engulfing ini. Nah akurasinya ini cukup besar gitu ya, cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini bisa lihat ya, ketika ada bearish engulfing di sini, maka kita bisa entry sell di candle berikutnya. Stop lossnya ada di high-nya ya, ada di sini nih. Gitu. Sama penempatan stop loss kalau untuk mata uang sekitar 15-30 pip. Kalau misalkan untuk gold wajib di 3-5 poin ke atas dari high-nya ya. Jadi ketika ada candle bearish engulfing ini bisa dilihat ya, turunannya responnya cukup panjang. Ini sell, lalu responnya cukup panjang. Nah ini adalah bearish engulfing valid ya. Nah setelah bearish engulfing ada lawannya, yaitu bullish engulfing. Bullish engulfing juga sama ya. Bullish engulfing adalah kebalikan dari bearish engulfing. Bullish engulfing biasanya juga sama. Candle pertamanya setupnya adalah kecil ya, dan candle keduanya ini lebih besar dibandingkan candle sebelumnya dan memakan candle sebelumnya gitu ya. Contohnya di sini nih. Contohnya di sini. Nah seperti ini ya, ketika ada muncul candle di sini, maka kita bisa ambil buy di posisi berikutnya. Gitu. Contohnya di sini. Ini kita buy di sini, lalu dia running ke atas. Ya. Untuk TPS-nya bisa disesuaikan dengan support resisten terdekat atau menggunakan resistance 1:1. Contohnya, ada nggak yang false-nya? Ada. Ya, tentu aja ada. Contoh kayak gini. Ini bullish engulfing valid ya. Ini bullish engulfing valid nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini dia lebih besar dari candle sebelumnya dan memakan candle sebelumnya, tetapi hasilnya adalah turun ke bawah
ya, kena stop loss. Jadi ini bukan artinya kita bisa all in ketika menemukan candle ini, tetapi ketika ada candle ini maka 80% pergerakan harga akan bergerak sesuai dengan kebiasaannya gitu loh. Oke, untuk setup candle keempat adalah Morningstar ya. Morningstar ini termasuk dalam kategori triple candlestick dan akurasinya paling tinggi di antara candlestick yang lainnya. Ya, kalau misalkan yang lain ada 80%, nah Morningstar dan Evening Star ini masuk kategorinya 90% dan ada di formasi triple candlestick. Oke. Nah, di sini saya sudah menandain ya untuk Morningstar bentuknya ada seperti ini ya, penurunan. Lalu candle pertamanya turun, candle keduanya ini doji ya. Dan candle ketiga adalah wajib memakan dari candle kedua sebelumnya, bodinya ya. Jadi seperti ini nih. 1 2 3. Seperti ini bagus. Ini bagus. Jadi ini menjadi valid ya, jadi valid. Dan lihat setelah candle Morningstar ini muncul, kita bisa buy di candle berikutnya ya. Dan stop loss-nya di bawahnya. Sama seperti tadi ya. Untuk gold 3 sampai 5 poin, kalau untuk mata uang 15 sampai 30 pip dari low gitu. Jadi sekitar di sinilah stop loss-nya tuh. TP-nya bisa menggunakan 1:1 atau menggunakan dengan acuan resisten terdekatnya. Contohnya kalau di sini menggunakan resisten terdekat ya. Nah di sini nih 2409, 2408 ya, 2408 dan ini down TP kena. Jadi Morningstar ini benar-benar cukup valid. Jadi kalau misalkan nemu Morningstar itu nggak usah mikir panjang lebar, langsung aja buy, pasang SA dan TP tinggalin gitu ya. Jadi ada dua. Kalau yang pertama tuh body candle ketiganya memakan candle kedua 1-2 ya. Nah yang kedua ada setupnya adalah seperti ini. Candle ketiga hanya memakan dari candle pertama doang gitu ya. Candle pertama aja gitu di sini. Nah ketika seperti ini polanya, maka biasanya itu kurang kenceng ya. Bukan kurang kenceng tapi tidak seagresif dengan misalkan candle ketiganya yang memakan candle satu dan keduanya. Tapi kalau misalkan candle ketiganya seperti ini juga udah valid juga. Jadi kalau misalkan menemukan candle seperti ini polanya adalah Morningstar dan bisa langsung di entry buy. Bedanya dengan hammer apa? Kalau misalkan hammer ini ekornya lebih panjang ya. Candle ini lebih panjang. Tapi kalau misalkan Morningstar candle keduanya itu harus doji ya, harus doji atau lebih kecil dan shadow-nya juga harus seimbang antara shadow atas dan shadow bawahnya gitu. Itu Morningstar. Nah di Morningstar maka ada di Evening Star. Evening Star itu adalah pembalikannya ya. Kalau Morningstar itu dari bearish ke bullish, kalau Evening Star ini dari bullish ke bearish. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini ya. Contohnya di sini. Ini masuk ke Evening Star ya. Evening Star masuk juga di sini. Candle pertamanya gede ya, candle besar. Lalu candle keduanya seperti ini, candle ketiganya memakan candle pertamanya. Ini masuk. Cuman emang polanya kurang bagus, kurang rapi, tapi ini masuk ya. Makanya saya lihat di mana? Di sini ya. Cuman alhasil apa? Lihat nggak jauh ya. Karena kenapa? Karena polanya nggak bagus. Tapi ini valid, termasuk valid. Tapi hasilnya nggak bagus. Dan hasilnya adalah nggak sampai TP, tapi harga berbalik arah ke stop loss gitu loh. Saya akan coba untuk yang bagusnya ya. Bentar dulu, saya coba cek. Oke, saya sudah menemukan candle Evening Star berikutnya. Contohnya ya, ini contoh valid juga. Candle pertama seperti ini, naik. Candle keduanya doji. Candle ketiganya turun. Ini adalah valid menjadi pola pattern dari candlestick Evening Star gitu. Ini candlenya 1 2 3, lalu di sini kita sell. Ya, di sini kita sellnya di sini nih. Ini sellnya, lalu harga turunnya lumayan, drop ya, sampai support terdekat pun kena. Oke, jadi dari candle 4 formasi tadi yang kita bahas itu ada 3 inside up dan 3 inside down. Lalu yang kedua itu adalah inverted hammer dan shooting star. Yang ketiga ada bearish engulfing dan bullish engulfing. Yang keempat ada pola candle dari Morningstar dan Evening Star. Ini 4 candle ini yang termasuk dari kategori akurasinya paling besar. Tetapi yang paling besar itu adalah Evening Star dan Morningstar. Ini biasanya jarang miss dan jarang meleset. Oke, cukup sekian untuk video kali ini di Didimix Trading Room. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar untuk kritik dan sarannya.
Dan jangan lupa juga untuk menonton video kami yang lainnya. Saya Vincent, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.